Tetapi ada orang-orang luar yang memang mempunyai niat-niat tidak baik kepada tanah Bali. Ketika kita tidak mau bersatu dan kita tidak berani, siapa lagi yang menjaga tanah Bali? Mari bangkit untuk menjaga tanah Bali. Saya hadir pasang dalam ketertiban dengan Widya dulu yang matur-atur juga yang Widya ngaturang pangasungkar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kesatria keris Bali. Rasa bangga dan bahagia pada hari ini saya aturkan kepada irisan yang Idwasil, itu Betari-Betari, Dewa Dewi, langit, orang leluhur mulia, berarti yang kami sampun berikan kemari, pengendalian bidang yang diperlukan. Kalau yang matur semua tuan rumah, sampun izinin bidang galah untuk laut, izinin yang kami doa pemanah. Kalau bidang matur semua. Kalau kamu undangan, kami takut presiden yang ingin berdoa. Kami berhasil untuk juga matur semangat. Tidak rasul dijangi untuk bergabung, pulang-pulang selaku terjauh wilayah. Paling liun. Kelupung yang matur semua tidak rasul bergabung sampai presiden laut. Mestinya nyarangin dia. Kalau yang matur semua, sekarang pengurus yang saking pusat. Tadi sampun nyarengin dia mau meriki kalau yang masuk Sulsema Agung sekarang itu ketua wilayah. Tadi sampun presiden Rau tur perwakilan ketua wilayah. Tadi sampun presiden Rau pejabat tanah Bali yang masuk Sulsema Agung. Kalau yang masuk Sulsema sekarang tuan rumah wilayah ketua wilayah ini Haji Abdel dan pengurus pusat wilayah Gianyar, alar ketua-ketua unit wilayah Gianyar titiang matur suksema sampun presiden nyarengin alar rauh reng acara politik. Alar titiang nenten lupa artis Bali kita yang luar biasa. Yang luar biasa artis Bali yang beli Rai Penny matur suksema yang selalu hadir untuk siap menghibur di Yayasan Satria Keris Bali. Oke. Yang selaku ketua umum atau ketua pusat di Yayasan Satria Keris Bali yang lalu bagi sampun keterima ring ketua unit dan pengurus yang Galala Kaler Diriki Bapak sebagai ketua tuan rumah, bapaknya Beliwayan Putra Bali. Bicang matur suksema, rasa bangga, rasa bahagia, rasa terharu yang tadi ketemu sarang bapaknya Beliwayan Putra Bali. Beliau ekspresinya sedih, terharu ketika melihat begini rasa kekompakan, rasa persaudaraan kita hadir di sini. Beliau sampai nggak bisa mengucapkan kata-kata ucapan terima kasih. Saya pun rasa tersentuh karena rasa persaudaraan itu timbul dan hadir betul-betul karena ketulusan kita di tanah Bali. Inilah yang saya mau kepada saudara-saudara saya, nyama sama saya di tengah saudara-saudara saya di tanah Bali. Mari kita singkirkan itu. Mari kita hilangkan rasa sombong kita. Mari kita hilangkan rasa yang membuat kita menjadi tidak bersatu dan bersama-sama untuk menjaga tanah Bali demi anak cucu kita, demi warisan leluhur kita yang akan kita nikmati nanti. Harapan itu yang terus saya ingin bangun. Dan ini yang ingin saya selalu lakukan ketika ingin bersatu, bukan karena kaya saya, bukan karena saya pejabat, bukan karena saya orang hebat, tapi karena saya adalah saudara dan nyama-nyama kalian dan nyama-nyama Yayasan Satria Keris Bali untuk ngayah di tanah Bali. Inilah harapan saya kepada semua yang hadir perwakilan. Rasa bangga dan bersyukur karena bisa berkumpul. Semoga dengan harapan nanti kita bisa lebih lagi dan lebih lagi untuk berkumpul. Nyama di tanah Bali ada 4 juta beragama Hindu. Kita belum seberapa,
Harapannya 1 juta menjadi nyama Yayasan Satria Kris Bali untuk ngayah nindihin bumi Bali. Dan saya juga tak lupa mendoakan kepada mempelai beli dede ya. Sama siapa lagi pasangan istrinya? Panya. Semoga bertemunya dua insan yang berbeda agama ini, berbeda kultur, berbeda budaya, pasti agak rumit dan sulit. Kita saja di Nyamuk Yayasan Satria Kris Bali yang agamanya sama, bisa kita tidak sehati dan sejalan. Harapan dan doa saya itu bisa dihilangkan untuk menyatu menjadi satu, untuk bersama-sama meraih suatu mimpi, mempunyai anak keturunan dan membahagiakan orang tua nanti yang telah melahirkan kita ke dunia dan telah membuat kita ada di dunia. Buatlah orang tua kita bahagia dengan memberikan keturunan, sehingga akan membuat kebahagiaan kita dalam berumah tangga. Dan doa semoga acara yang dilaksanakan pada hari ini di tempat ini dari beberapa hari dianugerahi oleh alam semesta, dianugerahi oleh Ida Betara Betari, dianugerahi oleh para leluhurnya. Acara ini berjalan dengan rahayu dan labdekare. Ngemolihang pemargi sesidan Ida Betara mecihne panugrahan sana utama ring presentanan Ida Betara kali sampun memargi yang pekat. Suahu. Nah, itulah harapan yang saya mau di yayasan dan doa saya buat mempelai. Sekali lagi, ini baru awal. 1 tahun kita sudah berdiri di Yayasan Satria Kris Bali. Ini awal, akan mulai kita melangkah. 1 tahun kemarin kita masih merangkak, tapi tahun ini kita harus sudah bisa melangkah. Dan tahun depan kita harus menjadi lebih dan lebih hebat dalam pengayahan yang tulus tanpa memikirkan ego kita. Bali kita lihat sekarang sudah berapa kali kejadian ada keributan yang dilakukan oleh orang bukan dari kita Nyamuk Hindu Bali yang ada di Bali, tapi dari luar yang berkarakter. Banyak orang luar yang baik, tetapi ada orang-orang luar yang memang mempunyai niat tidak baik kepada tanah Bali. Ketika kita tidak mau bersatu dan kita tidak berani, siapa lagi yang menjaga tanah Bali? Mari bangkit untuk menjaga tanah Bali. Saya hadir pasang badan, saya hadir pasang keluarga saya untuk apa? Untuk menjaga tanah Bali saya. Saya bersuara, bukan saya penakut, bukan saya mencari pencitraan di media. Saya hanya ingin harga diri saya sebagai orang tanah Bali, harga diri saya di tanah dan rumah saya dijaga dan dihormati di tempat saya. Ini yang saya mau kepada semeton nyaman yang Yayasan Satria Kris Bali. Mari peduli, mari bersatu, jangan diam. Kita punya anak, kita punya cucu yang akan kita pikirkan. Jangan baru kita enak makan hari ini, baru kita mempunyai kedudukan dan jabatan, kita tidak peduli dan kita tidak mau peduli terhadap apa yang terjadi. Siapa tahu suatu saat kita tidak bisa makan, siapa tahu suatu saat kita susah, anak kita menderita, dia mencari makan susah gara-gara kita tidak menjaga tanah Bali kita, tidak menjaga rasa persaudaraan, tidak menjaga rasa menyama kita di sejebak tanah Bali, untuk peduli ngayah, untuk peduli nindihin jagat, untuk peduli nindihin warisan-warisan leluhur budaya kita. Dan saya juga di hari ini dengan jelas dan lantang katakan, saya tidak mendukung adanya HK, aliran-aliran yang tidak menjaga warisan leluhur, tetapi saya harus dengan cara dharma untuk bersuara, untuk menjaga, karena saya eling Betara memberikan anugerah. Betara bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita susah, bisa membuat kita menderita. Kita lunasi, semoga Betara yang melakukan itu bukan dengan cara adharma, kita mencaci maki, dengan bukan cara kita menghina, saling ribut dengan saudara sendiri. Mari yayasan di hari ini, karena momen ini saya ambil, ampun tuan rumah, saya agak menyita waktu karena mumpung dapat momen ini hanya spesial Nyamuk Yayasan Satria Kris Bali. Saya ingin diketahui bahwa saya bukan pendukung aliran Sampradaya maupun Sai Baba. Saya adalah penjaga warisan leluhur di tanah Bali. Saya adalah waris Ida Betara untuk ngayah di tanah Bali dengan cara dharma kebenaran. Itu yang saya mau kepada semua yang ada di Yayasan Satria Kris Bali. Mari jaga warisan ini dengan cara-cara benar, dengan cara-cara dharma. Karena anugerah Betara ketika kita benar, dharma itu akan bersama kemenangan, dan kemenangan akan bersama dharma, kebaikan. Jangan pernah takut. Banyak informasi yang sudah masuk ke saya, Pak Jero yang sering bersuara, nanti awas diteror. Keluarga, diri saya diteror sama orang-orang yang tidak suka sama saya. Ketika saya memikirkan ketakutan saya,
artinya saya tidak akan menjaga tanah Bali saya. Bagaimana risikonya? Saya percaya ide Betara Tuhan, ide saya yang dihasil bersama saya, karena saya pengayah Betara menjalan dengan Dharma. Siapa lagi menegakkan Dharma kalau bukan kita? Siapa lagi yang berani untuk bersuara kalau bukan kita dari sekarang untuk anak cucu kita? Jadi jangan pernah ragu dan takut. Warisan yang kita punya adalah pulau yang indah ini. Warisan yang kita punya adalah sejarah, warisan leluhur ini yang kita punya. Inilah yang kita jaga. Seperti lagu-lagunya Beli Dari Penny yang selalu nyerempet, nyindir, nabrak. Saya senang lagunya Beli Penny. Luar biasa lagu. Mengingatkan kita, beliau dengan lagu, saya dengan orasi. Saya mau tidak menjadi kita akhirnya penyesalan karena kita mengadu ego, kita terpecah dengan saudara. Saya di sini, saya bilang saya sebagai sopir Ide Ratu Serangsami. Saya sebagai nahkoda Ide Ratu Serangsami. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya saudara dan ingin menyama dengan Ide Ratu saya Serangsami. Anugerah alam semesta saya rasakan di mana-mana. Tetapi kembali saya adalah orang biasa yang hanya ingin berbuat dan sebisa saya menyatukan, menghilangkan ego saya terutama. Untuk bisa betul-betul saya menyatu. Dan saya harapkan semeton nyaman yang di berbagai wilayah, berbagai daerah yang hadir di sini. Mari hilangkan ego, mari kita bersama-sama menyatu. Kita tidak perlu lihat dia dari mana, kita tidak perlu lihat dia warisnya apa, kita tidak perlu lihat dia kekayaannya, kemiskinannya. Tapi lihatlah tulus kita untuk menyama. Suatu saat kita tidak tahu dia bisa menjadi orang besar, bisa jadi orang kaya. Ketika kita tetap bersaudara, kita bisa tetap merasakan apa berkah yang dia berikan kepada kita. Itulah harapan saya kepada nyama-nyama yang di Yayasan Ksatria Keris Bali. Harapannya sih hadir hari ini adalah 500 nyama yang bisa hadir. Ternyata ini perkiraan kalau dari hitung-hitungan yang 2000 kurang 800 atau kurang 300. Hanya rasa menyama yang banggakan, bukan jumlah besar, tapi jumlah ketulusan itu yang utama. Percuma besar tapi tidak tulus, percuma banyak tapi tidak mempunyai hati yang betul-betul menyama. Mari kita menyama seperti slogan menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Jangan hanya di mulut, jangan hanya di luar, tapi di dalam kita ribut. Itu tidak baik. Mari benahi dari sekarang. Dan terakhir, saya punya rencana, saya akan adakan rapat akbar, pertemuan besar di Puri Agung Kelungkung. Tadi sudah ngomong sama Ide Ratu Tokoda Agung, untuk menyikapi apa yang terjadi di tanah Bali. Berapa kejadian kita orang Bali terus dibuat menjadi korban. Kalau saya keluar medan pedang, saya salah. Tapi kalau ada yang berani menantang saya ladeni. Bukan saya penakut, saya sudah pengalaman hidup. Saya bukan hanya keluar-keluar saja. Saya berani turun dan saya berani untuk berhadapan-hadapan dengan siapapun untuk menjaga tanah Bali saya.